Assalamualaikum Oktivila. Apa kabarnya nih? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan di setiap waktu, serta rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Amin. Aku mau tanya deh sama teman-teman. Pernah nggak sih teman-teman merasa bosan atau malas melakukan suatu pekerjaan? Padahal mungkin dulunya teman-teman sangat menyukai dan bersemangat ketika melakukan pekerjaan tersebut. Hal tersebut juga berlaku ketika kita melakukan ibadah. Sebagai umat muslim, kita pasti pernah mengalami pasang surut dalam beribadah. Hal ini merupakan sesuatu yang manusiawi. Namun menjadi berbahaya jika malas dan jenuh itu terus berkepanjangan, apalagi sampai taraf meninggalkan ketaatan kepada Allah SWT. Hal ini dapat menjadi salah satu gerbang awal yang menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Dalam Islam, penyakit ini disebut dengan futur. Futur yaitu rasa malas, enggan, dan lamban dalam melakukan kebaikan, meski sebelumnya sangat rajin dan bersemangat ketika melakukannya. Sehingga seseorang menjadi lemah dan malas, bahkan terkadang berhenti sama sekali dari melakukan aktivitas kebaikan itu. Orang yang terkena penyakit futur ini dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah golongan yang berhenti sama sekali dari aktivitasnya dengan sebab futur, dan golongan ini banyak. Golongan kedua yaitu golongan yang terus dalam kemalasan dan patah semangat, namun tidak sampai berhenti sama sekali dari aktivitasnya, dan golongan ini lebih banyak. Golongan ketiga yaitu golongan yang kembali pada keadaan semula, dan golongan ini sangat sedikit. Lalu, apa saja sih penyebab datangnya futur? Yang pertama adalah lemahnya ilmu syar'i yang dimilikinya. Hal itu dikarenakan seseorang tidak mengetahui dalil-dalil syar'i yang mendorongnya untuk melakukan ibadah, serta tidak tahu hal-hal yang dapat melemahkan semangatnya dalam beribadah. Penyebab yang kedua yaitu tidak ikhlas dalam beramal. Ikhlas merupakan salah satu syarat diterimanya ibadah. Ketika keikhlasan melemah pada diri seseorang, maka kesungguhan dalam beramal akan melemah, bahkan hilang. Yang ketiga yaitu lebih mencintai dunia daripada akhirat. Dalam surat At-Taubah ayat 54, yang artinya, dan mereka tidak mengerjakan sholat melainkan dengan malas, dan tidak pula menafkahkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan. Jadi, ketika kecintaan seseorang pada dunia semakin besar, maka ia semakin meninggalkan akhiratnya. Penyebab yang keempat yaitu lingkungan yang tidak baik. Jadi, apabila kita berada dalam lingkungan yang ibadahnya kurang maksimal, maka akan memberikan pengaruh kurang baik dalam agama kita. Penyebab yang kelima yaitu melakukan maksiat dan dosa. Kemaksiatan tidak hanya menimbulkan futur saja, bahkan akan mengantarkan seseorang kepada penyimpangan. Penyebab yang keenam yaitu tidak memiliki tujuan yang jelas. Tanpa tujuan yang jelas, seiring berjalannya waktu, semangat beramal seseorang akan luntur dan hilang. Nah, setelah teman-teman mengetahui penyebab futur, sebagai umat muslim, hendaknya kita perlu menjaga diri kita dari penyakit futur ini. Lalu berikut ini, aku ada beberapa cara yang insya Allah bisa dijadikan referensi bagi teman-teman ketika mengatasi futur agar menjaga keistiqomahan. Yang pertama yaitu selalu menjaga dan memperbarui iman dengan cara memperbanyak beribadah, menjaga ibadah-ibadah sunnah dan rawatib, qiyamul lail, puasa sunnah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tasbiyah atau membersihkan hati. Membersihkan hati dari segala noda hasad, dengki, benci, dan buruk sangka merupakan bagian terbesar datangnya ketenangan hati. Dengan hati yang bersih, kita dapat senantiasa beribadah dengan ikhlas dan terhindar dari futur. Yang ketiga yaitu mengikhlaskan niat untuk Allah saat beribadah. Yang keempat yaitu dengan kita berteman dengan orang-orang yang soleh. Yang kelima yaitu kita berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah. Sebagai umat Islam sudah sepatutnya berdoa kepada Allah untuk meminta keteguhan hati agar selalu istiqomah di jalannya. Yang keenam yaitu belajar ilmu syar'i dan mengikuti majelis ilmu. Yang ketujuh yaitu senantiasa bersabar dalam berbagai hal, sebagaimana tercermin dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153,
yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Semoga kita semua senantiasa dihindarkan dari penyakit futur, dan jika sudah tahu atau kita sedang mengalaminya, semoga kita segera dapat mengatasinya dan dapat segera merecharge iman kita agar dapat kembali melakukan ibadah dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.